Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali jumpa dalam seri pengajaran firman Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita terlalu percaya Tuhan menjamin menjaga kita, dan itu adalah janji Tuhan yang abadi. Shalom, kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu kemarin kita belajar mengenai tema menjaga kekudusan hidup. Dan hari ini dengan tema menjaga kekudusan pikiran. Ayat pokok kita akan terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pembacaan dari ayat pokok kita dengan tema menjaga kekudusan pikiran. Allah menciptakan manusia secara langsung menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yatsar, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan God the Potter, atau Tuhan adalah penjunan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang kemarin kita sudah belajar. Itu dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 memiliki 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kemudian di sini saya akan menekankan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya manusia, sehingga manusia memiliki nyawa atau jiwa yang hidup. Nah, hari ini kita akan bedah. Jadi selain kemarin itu menjaga kekudusan hidup itu menyangkut dengan roh manusia, tapi hari ini kita khusus itu membahas mengenai jiwa manusia yang adalah menguasai pikiran, perasaan, emosi, dan kehendaknya. Sebab itu ayat ini dengan jelas, mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikannya, tapi jelas tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, itu bahwa Allah menghembuskan itu nafas hidup itu ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu memiliki nyawa atau jiwa yang hidup. Mari kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ini versi Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau menurut versi Lembaga Alkitab, dia menulis bahwa itu Tuhan menghembuskan nafas hidup dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi kita lihat lagi dari terjemahan yang lama Lembaga Alkitab Indonesia. Kita ambil pada kata-kata yang terakhir dari ayat tadi Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Demikianlah manusia itu menjadi suatu nyawa yang hidup adanya. Jadi bicara di sini ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, maka hidup daripada manusia itu nyawa, itu memiliki nyawa yang hidup. Kemudian kita juga lihat dari terjemahan versi Indonesian Literal Translation. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Kemudian juga pembandingnya dari LITV. And man become a living soul. Ya, jadi sini bukan spirit tapi soul. Jadi kalau soul itu bicara mengenai jiwa.
ya, atau nyawa. Jiwa manusia itu dalam bahasanya yang kita kenal psyche atau psiko, itu adalah tempat kedudukan dari kepribadian dan diri atau ego dari manusia itu sendiri. Jiwa manusia terdiri dari pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, memori, imajinasi, dan rasa ingin tahu. Itu dikuasai oleh yang namanya jiwa manusia. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana pemulihan yang terjadi pada roh manusia. Ini berbeda lagi dengan pemulihan yang terjadi, pembaharuan yang terjadi di dalam jiwa. Dalam hal ini yang mendominasi adalah pikiran dan kehendak daripada manusia itu sendiri, ya. Jadi pengertian kelahiran baru adalah suatu pengalaman rohani. Jadi bukan jiwani ini pengalaman rohani yang mengubah roh manusia menjadi baru. Itu kemarin pelajaran kemarin kita di dalam judul menjaga kekudusan hidup. Karena hidup bicara roh yang menghidupkan. Tapi hari ini kita masuk pada tema yang adalah menjaga kekudusan pikiran. Jadi kembali lagi saya tekankan di sini bahwa kelahiran baru adalah suatu pengalaman rohani yang mengubah bukan jiwa manusia, perhatikan, adalah roh manusia menjadi baru. Itu kemarin kita baca dalam kitab Nabi Hezkel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi proses kemarin pembaharuan atau menjaga kekudusan hidup itu dibaharui roh yang baru. Itu prosesnya ayat 25, hasilnya 26 itu adalah roh yang baru di dalam batin kita, bukan jiwa yang dibaharui. Itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, sebab itu hari ini kita membahas satu bagian adalah bagaimana jiwa yang diperbaharui, dalam hal ini yang didominasi oleh pikiran dan kehendak daripada manusia itu sendiri. Sebab itu di sini ayat dengan jelas membedakan antara jiwa dan roh, dan Paulus sering menulis juga perbedaan-perbedaan antara jiwa dan roh itu berbeda, bukan hal yang sama. Kemudian kita bisa tahu tadi bahwa kelahiran baru adalah satu pengalaman rohani yang mengubah roh manusia menjadi baru. Itu juga ditulis ya dalam nanti surat Roma 8 ayat 1 dan 2. Dan kita akan baca di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang tentu dalam Kristus sudah mulai proses yang namanya dibaptis dari air dan kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, demikian ayat firman Tuhan menulis secara jelas dari keadaan yang mati, ya, terpisah dari roh Allah ketika manusia itu dalam dosa, itu artinya roh mengalami kematian, maka dipisahkan dari hadirat dan kemuliaannya. Itu juga bisa dilihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dan ayat ini sudah terkenal sekali bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang dan bukan telinga kurang tajam, tapi yang membuat engkau terpisah dari Bapamu ialah segala dosa, dan membuat dia menyembunyikan diri dari hadapanmu ialah segala kejahatanmu. Dan surat 2 Tesalonika pasal yang pertama 9 kita akan tampilkan bahwa akibat dosa maka kita dipisahkan dari hadirat kemuliaannya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ayat ini menulis kalau tidak ada pertobatan, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, maka mereka akan mengalami kebinasaan selama-lamanya. Itu artinya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, ini kata bahasa Alkitab sebut dengan roh mengalami kematian, itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bukan mati fisik, ini roh yang mati, artinya dipisahkan dari hadirat dan kemuliaan Tuhan, sehingga manusia tidak bisa lagi berinteraksi secara langsung dengan Bapa kita di sorga. Jiwa yang adalah pikiran, itu menguasai pikiran, perasaan dan kehendak manusia, itu belum langsung dibaharui atau dikuduskan atau mengalami perubahan.
tetapi harus dibaharui dan berubah secara progresif atau disebut dengan transformasi dari waktu ke waktu sampai mencapai pikiran yang sempurna seperti Yesus dan seperti Bapa kita yang di sorga, yang ditulis dalam Matius 5 ayat 48. Biasa ayat ini relevan dengan ayat di dalam Imamat 19 ayat yang kedua, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam hal sempurna di sini artinya memiliki kekudusan, pembaharuan, ya, baik roh maupun pikirannya yang sempurna seperti Bapa kita yang di sorga, ya. Dan jelas perubahan itu harus terjadi. Demikian juga dalam surat Roma, pesan Paulus kepada orang-orang, ya, percaya di Roma, dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, kita yang sudah dibaharui dalam roh itu harus berusaha untuk membaharui roh kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Renewing of your mind, itu ditulis di dalam terjemahan yang lain. Jadi pembaharuan budi dalam lembaga Alkitab Indonesia dengan bahasa Indonesianya, tapi yang dimaksud sini adalah pembaharuan pikiran yang harus terjadi dari waktu ke waktu. Terjadi transformasi daripada pikiran kita. Itu terjadi. Sebab itu tolong perhatikan bahwa orang yang lahir baru lewat baptisan air dan Roh Kudus itu baru rohnya yang dibaharui. Baru dia diberi roh dan hati yang baru. Seperti yang kita sudah baca tadi di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Ya, proses 25, hasilnya 26. Tolong perhatikan, ini berbeda sekali. Pikirannya masih tetap pikiran yang lama yang harus diproses berubah dari waktu ke waktu. Kalau dia tidak proteksi menjaga pikirannya baik-baik, itu dia juga bisa jatuh kembali. Dan bisa juga, ya, dia bisa tersesat dan bisa hilang dan binasa. Sebab itu di sini pelajaran kita ini kemarin dan hari ini, pada minggu kemarin dan hari ini juga, itu kita akan belajar secara komplit. Kalau kemarin perubahan yang terjadi, pembaharuan terjadi pada roh manusia, dan hari ini pembaharuan yang terjadi itu pada jiwa manusia. Dalam hal ini yang mendominasinya ialah pikiran manusia. Harus mengalami proses transformasi, ya, secara progresif, bertumbuh dari waktu ke waktu sampai mencapai kesempurnaan. Sebab itu Paulus dengan tegas juga dia menulis kepada orang-orang di Tesalonika dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, jelas itu disampaikan secara rinci mengenai perubahan unsur-unsur manusia yang harus mencapai kesempurnaan baik rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, jelas ya, Paulus menguraikan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu ada rohnya, dan kemudian jiwanya, dan tubuhnya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, kemarin baru roh yang dibaharui, dan hari ini kita belajar bagaimana itu memproses supaya jiwa juga mengalami pembaharuan. Ya, jiwa mengalami pembaharuan dalam hal ini adalah pembaharuan pikiran manusia. Nah, sebab itu saudara, kalau waktu dia lahir baru, itu pikiran lama masih ada mendominasi hidup manusia. Dia berbuat dosa pada tahun kemarin, 10 tahun yang lalu masih ada dalam pikiran, memorinya masih tetap teringat akan perbuatan itu. Dan itu kalau dia tidak proteksi baik-baik, itu bisa saja terjadi lagi apa yang dia ulangi, apa dia pernah lakukan pada masa-masa yang lalu. Tolong perhatikan bahwa fisik tidak berubah. Rambut ikal waktu mengalami proses lahir baru tetap menjadi rambut ikal. Dia tidak jalan lurus kecuali di keriting papan. Ya, kemudian kalau dia memang rambutnya bule atau rambutnya pirang, tetap keluar pirang, tidak ada perubahan. Fisiknya tidak berubah, jiwa pun belum mengalami perubahan. Tapi dalam hal ini ada proses yang terjadi untuk bagaimana jiwa itu harus dibaharui dari waktu ke waktu, seperti pesan Paulus kepada orang-orang di Roma bahwa mereka harus berubah dari pembaharuan pikiran mereka dari waktu ke waktu, atau terjadi transformasi atau metamorfosa sampai mencapai sempurna seperti Bapa dan Yesus. Haleluya. Sebab itu saudara lihat di sini bahwa
contoh, kita ambil satu contoh bahwa Israel, bangsa Israel, mereka itu secara roh, mereka sudah tidak terikat dengan roh dunia atau Mesir. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kedua, itu mereka juga dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Ini profetik untuk baptisan yang sekarang kita lakukan. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita harus lahir dari air dan Roh Kudus, dan itu implementasinya, penerapannya lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan Israel juga untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi dalam awan, dalam laut. Awan itu adalah baptisan Roh Kudus yang ditulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 25. Dan baptisan laut itu adalah baptisan air. Itu profetik mengenai baptisan air. Jadi Israel juga dibaptis dengan dua cara. Satu, awan dan Roh Kudus, dan yang kedua adalah laut, itu adalah air. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sudah itu tidak lagi. Jadi karya Roh Kudus pada orang-orang perjanjian lama seperti ini, hanya temporer, sementara. Jadi masuk kemudian keluar lagi. Tapi di sini gambarannya seperti apa yang Paulus angkat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat kedua, bahwa Israel pun juga dibaptis dia dengan dua cara, yaitu dua fasilitas. Satu itu dengan laut, memberi gambaran adalah air, dan awan itu adalah berbicara mengenai Roh Kudus yang kita sudah kenal. Jadi berarti sama, kita menjadi pengikut Kristus juga, kita harus dibaptis dalam air dan juga dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi saudara perhatikan di sini, ternyata untuk mengeluarkan pikiran Mesir dari pikiran orang Israel itu sangat sulit sekali. Mesir gak bisa menawan mereka lagi. Tolong perhatikan, Mesir sudah dibunuh di Laut Teberau. Sebab itu baptisan adalah kuasa untuk membunuh semua roh-roh dunia, roh-roh Mesir yang mengikuti kita. Itu kita dibersihkan. Dan Mesir tidak bisa lagi menawan roh daripada orang Israel. Tapi pikirannya Mesir masih terus mengikuti pikiran orang Israel, karena mereka tinggal di tanah Mesir itu, menjadi budak di tanah Mesir itu selama 430 tahun. Jadi dalam bahasa yang kita kenal sudah sampai mendarah daging. Bagaimana gaya hidup orang Mesir, bagaimana juga ya cara-cara hidup orang Mesir, adat istiadat, budayanya, semua itu sudah betul-betul teradopsi secara utuh kepada semua orang Israel. Ya, sehingga akhirnya mereka sulit sekali untuk bisa meninggalkan, melepaskan pikiran Mesir yang mengikuti mereka terus selalu ingat Mesir, selalu ingat Mesir. Ya, padahal mereka nggak tahu bahwa mereka sudah jadi orang yang merdeka, yang sudah dilepaskan dari semua ya katakan perbudakan Mesir, tapi mengeluarkan pikiran Mesir dari pikirannya orang Israel itu membutuhkan waktu 40 tahun, saudara. Ya, 40 tahun. Dan waktu bangsa ini keluar, kurang lebih ada 3 juta orang yang dibawa oleh Musa, pemimpin Musa, tapi yang berhasil masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian hanya 2 orang yang asli keluar dari Mesir, yaitu satu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, karena Alkitab mencatat dalam Bilangan 14 ayat 24, karena mereka memiliki jiwa yang lain dengan ya saudara-saudara mereka. Mereka berbeda. Selebihnya adalah anak-anak yang lahir di padang gurun yang usianya 20 tahun ke bawah. Itu mereka yang bisa menginjak kakinya sampai di tanah perjanjian Kanaan, seperti yang Tuhan ikat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya seperti itu, saudara. Kenapa? Mereka gagal untuk membaharui pikiran mereka. Dan tetap pikiran mereka, pikiran Mesir mendominasi pikiran mereka, selalu ingat Mesir. Makanya suatu saat di dalam Bilangan 11 mereka menangis meraung-raung. Karena ingin ingat kalau di Mesir makan mentimun, makan semangka, kemudian ya bawang prei, bawang merah, bawang putih. Mereka nangis dan makan daging. Tapi di sini mereka bukan kekurangan makan. Tuhan menjamin mereka. Setiap hari mereka tidak usah bekerja dalam perjalanan mereka. Mereka tinggal bangun pagi-pagi. Roti itu mana turun dari sorga loh. Dan ayat mencatat bahwa roti sorga itu adalah roti malaikat. Ya, dalam Mazmur 78 disebut dengan roti malaikat itu loh. Itu Israel makan itu. Tuhan tahu persis memenuhi semua protein gizi cukup sekali.
Cuma kebiasaan Mesir itu yang sulit dihilangkan. Ya, hawa nafsu Mesir itu terus membuat menggoda pikiran mereka, terus betul-betul merasuk pikiran mereka, sehingga mereka ingat Mesir terus. Mending kita jadi budak saja nggak apa-apa. Yang penting kita makan enak, bisa menikmati mentimun, ya bisa menikmati ya bawang prei, bisa menikmati semangka, bawang merah, bawang putih. Bayangkan saudara, persoalan makanan adalah prinsipnya bahwa mereka sudah jadi orang merdeka, sudah dilepaskan dari perbudakan Mesir, dan mereka siap menjadi bangsa yang merdeka untuk menikmati hubungan dengan Bapa mereka di sorga, ya dengan Elohim Yahweh Adonai, untuk mereka bisa menikmati hal-hal yang baik yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka masuk dalam rencana ya masa depan yang penuh harapan. Tapi mereka ingat Mesir, pikiran Mesir sulit dikeluarkan dari pikiran orang Israel. Tidak terjadi transformasi yang utuh dalam pikiran orang Israel. Ini membuat orang Israel gagal. Dan ini merupakan gambaran analogi dari kita, pengikut Kristus pada akhir zaman ini. Seperti terus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Itu merupakan contoh dan peringatan bagi kita orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Sebab itu saudara perhatikan, karena ini sudah ada contohnya. Israel gagal mentransformasi pikiran mereka dari pikiran yang duniawi, pikiran yang lama, untuk menjadi pikiran yang surgawi. Sebab itu di sini lihat, makanya Tuhan membantai mereka semua di padang gurun. Mereka berhantaran di padang gurun, dan hanya 2 orang saja yang berhasil masuk, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, plus generasi yang lahir di padang gurun yang usianya 20 tahun ke bawah, saudara. Karena mengingat makanan, mereka gagal untuk bisa dapat merealisasi rencana kerajaan untuk menjadi imamat yang rajani. Haleluya. Kita lanjut lagi. Jadi tolong perhatikan, saya tekankan di sini bahwa lahir baru yang pertama lewat baptisan air, baptisan Roh Kudus, itulah baru pembaharuan rohnya. Roh manusia yang dibaharui. Pikiran belum, pikiran harus mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Tolong perhatikan, sebab itu kalau kita tidak berbaik, menjaga pikiran kita, membawa pikiran yang berubah dari waktu ke waktu, kita bisa disesatkan kembali. Iblis bisa serang pikiran kita, dan medan pertempuran yang paling sengit itu terjadi pada pikiran kita. Perhatikan saudara, sebab itu ada orang, lah ini kan sudah lahir baru, sudah dibaptis air Roh Kudus, kenapa bisa jatuh lagi? Kenapa bisa kembali ke manusia lama? Tolong perhatikan, sebagaimana analogi dengan Israel. Mereka juga sudah dilepaskan dari semua cengkraman Mesir, tapi mereka tetap ya bisa mengingat semua ya pikiran-pikiran Mesir yang merasuk mereka, sehingga mereka tidak bisa menjadi orang merdeka pada pikirannya, dan menyesatkan mereka. Hanya mereka dibantai oleh Tuhan ya di padang gurun. Dan sekali lagi yang berhasil dari 3 juta orang, hanya 2 orang saja yang berhasil, karena Alkitab mencatat mereka memiliki ya jiwa yang lain, jiwa yang berbeda. Pasti pikiran mereka berbeda. Mereka selalu ya mengingat Tuhan, selalu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Baik, kita akan lanjutkan. Kita lanjut pada bagian berikut, bagaimana cara menjaga kekudusan pikiran kita. Ini penting sekali. Ini ada strategi ya, cara menjaga kekudusan pikiran kita. Yang pertama di sini A besar. Ya, kita ambil dalam teks pembacaan kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-13. Di situ dikatakan, siapkanlah akal budimu. Ya, sebab teks ini itu kita baca satu ya secara kontekstual yang sudah merupakan ayat pokok kita, itu bahwa Petrus kemudian menghimbau, memberi perintah kepada orang-orang saat itu bahwa yang pertama supaya mereka bisa dapat berhasil dalam menjaga kekudusan adalah siapkanlah akal budi mereka. Kita bisa baca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, jadi berjaga-jaga ya, harus betul-betul alert, be sober, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di sini Petrus kemudian memberikan perintah disertai dengan permohonan, itu adalah apa? Siapkan akal budimu. Mari kita ya lihat terjemahan dari versi yang lain. Saya akan bandingkan di sini terjemahan pada versi yang lain. Kalau Amplified Bible katakan, so brace up your minds. Ya. Kemudian pada terjemahan New King James Version dikatakan bahwa gird up the loins of your mind. Ini memang
Luar biasa, ada kata-kata di sini yang sangat dalam sekali pengertiannya. Dan terjemahan dari Indonesian Literal Translation itu dikatakan mengencangkan ikat pinggang pengertianmu. Itu adalah siapkan akal budimu, artinya mengencangkan ikat pinggang pengertianmu. Ya, itu gird up the loins of your mind. Itu artinya mengencangkan ikat pinggang pengertianmu. Jadi kita mesti berjaga-jaga. Ya, karena pikiran ini berbahaya sekali. Sesudah roh dibaharui, belum menjamin bahwa pikiran kita pikiran yang baru. Makanya Petrus ya memerintahkan disertai dengan himbauan bahwa mereka harus siapkan akal budi, ya berjaga-jaga dengan akal budi mereka. Itu pada ayat 14 dikatakan waspada. Dalam ayat ini kan ada kata waspada, ya artinya berjaga-jaga akal budi karena itu belum aman. Itu iblis bisa masuk dari jendela pikiran kita untuk bisa lagi mengacaukan semua rencana Allah yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita, dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu dikatakan di sini harus mengencangkan ikat pinggang pikiran kita atau pengertian kita. Itu dari teks Alkitab dari 1 Petrus 1:13 itu mengandung artinya itu pertama mengontrol, mengendalikan, mengatur, menguasai dan menundukkannya kepada siapa? Kepada Kristus dan kebenarannya. Tidak ada kata lain bahwa pikiran yang lama yang kita punya sesudah lahir baru, ya itu harus kita kontrol, kita kendalikan. Bukan dia mengendalikan kita, tapi kita harus mengendalikan dia. Kita memanage atau mengatur dia. Kita mau berkuasa atasnya dan menundukkannya kepada Kristus dan kebenarannya. Sebab itu dikatakan dalam surat 2 Korintus pasal 10 ayat ke-5, itu dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan artinya mengikat, membuat dia tidak berdaya, ya segala pikiran kita, ya supaya dia tidak bisa lagi mempengaruhi kita. Dia harus tunduk, dia harus tidak berdaya, tidak bisa lagi ya mengacaukan pikiran kita dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus dan kebenarannya. Ini Paulus menulis kepada orang-orang Korintus. Karena mereka sudah lahir baru juga. Tapi ingat, kembali lagi saya ulangi. Baru roh yang dibaharui. Pikiran masih berproses. Secara progresif. Terjadi transformasi sampai sempurna. Seperti pikiran Kristus. Atau juga seperti pikiran Bapa kita di sorga. Seperti ayat tidak kebetulan berkata. Hendaklah, haruslah engkau sempurna dalam hal berpikir. Karena Bapamu adalah sempurna. Itu bicara pikiran. Sebab roh otomatis sudah dibarui sekali. Dan Tuhan yang sempurna bekerja. Roh kita menjadi sempurna dan baru. Tidak cacat lagi. Tidak ada kekurangannya. Tapi persoalan pikiran itu menjadi proses yang harus dijalani kita dari waktu ke waktu. Sampai sempurna seperti Kristus. Dengan cara harus menundukkan kepada Kristus dan firman-Nya. Ya, ada kata-kata bermakna, kata-kata motivasi dia katakan bahwa your mind shapes your life. Pikiran Anda itu membentuk hidup Anda ke depan. Dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita jahat, maka hidup kita pasti jahat. Perbuatan kita pasti jahat. Kalau hidup kita busuk, ya semua apa yang kita lakukan itu semua yang gak bagus. Kalau pikiran kita cabul, maka semua apa yang kita lakukan itu pasti semua mengandung hal-hal yang cabul, najis. Kalau pikiran kita sakit, maka pasti kita jadi orang yang bingung, orang yang linglung, atau takut, khawatir, stres. Itu semua dari pikiran, membuat hidup kita tertekan. Itu akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita karena pikiran. Sebab itu bukan kebetulan kata-kata bermakna ini berkata, your mind shapes your life. Pikiran Anda sangat mempengaruhi yang membentuk kehidupan Anda, baik sekarang maupun ke depan ini. Ya, jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi persoalan ini adalah bagaimana kerjasama kita dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus yang ada dalam kita akan turut bekerja. Kita yang menjadi pionir pertama. Kita harus memiliki inisiatif, keinginan yang kuat bahwa saya harus berubah pikiran saya. Saya tidak bisa menggunakan cara berpikir yang lama lagi. Karena roh saya sudah dibaharui. Saya sudah dalam Kristus. Saya harus jadi ciptaan baru. Pikiran harus dibaharui. Memang tidak sekaligus, saudara.
Dari waktu ke waktu ada bagian-bagian pikiran yang kita lihat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berubah. Perubahan itu harus dari ketekatan kita. Harus dari niat kita, dari kemauan kita yang kuat untuk kita berubah. Pikiran yang jahat berubah jadi pikiran yang baik. Pikiran yang busuk berubah jadi pikiran yang sehat, yang cabul. Harus pikiran yang kudus, yang suci. Lawan itu semua. Maka kita akan menang dan kita akan berhasil. Kita menjadi orang yang berbahagia dan bisa menikmati semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi sudah perhatikan di sini. Sebab itu saudara, kalau roh kita sudah nggak bisa diserang iblis. Tapi yang bisa diserang iblis adalah pikiran kita. Itu contoh saudara kepada Israel, analogi dengan kita. Mesir sudah tidak bisa menawan lagi orang Israel. Mesir sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah dibinasakan di Laut Teberau. Itu kuasa baptisan. Bukan baptisan itu seremonial biasa. Bukan liturgi satu gereja. Tapi kuasa baptisan adalah mematikan roh-roh dunia yang mengikuti kita dari sejak kita lahir sampai kita jadi besar seperti aku ada sekarang, seperti aku ada. Maka itu akan dimatikan di Laut Teberau atau di dalam baptisan air. Maka semua Mesir ditenggelamkan di sana mati. Tapi ingat saudara, pikiran kita masih tetap dikuasai oleh pikiran yang lama, pikiran dunia, pikiran Mesir yang syarat dengan hawa nafsu dan keinginannya. Ya sebab itu saudara perhatikan, iblis masih tahu ada bagian yang masih lemah dari hidup kita adalah pikiran kita. Sebab itu kalau sampai iblis menguasai pikiran kita dan keinginannya, berarti dia telah menguasai seluruh hidup kita. Perhatikan saudara. Mari ayat lebih jelas. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, artinya lahir dari Allah anak-anakku. Kata lahir artinya berarti jadi anak Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh-roh dunia yang dikuasai oleh iblis itu tidak bisa lagi menguasai kita. Di dalam roh kita perhatikan, karena Roh Kudus yang ada pada kita jauh lebih besar. Tapi yang bisa dia kuasai adalah pikiran kita. Perhatikan ya, pikiran kita. Sekali lagi saya tekankan, jangan heran orang katanya sudah dibaptis air Roh Kudus lahir baru, kenapa bisa jatuh lagi? Kenapa bisa melakukan ya perbuatan dosa atau kebiasaan buruk yang lama? Karena pikirannya belum terjadi transformasi, belum dibaharui. Dia masih mempertahankan pikiran lama. Harusnya dia sadar bahwa dia harus membarui pikiran dari waktu ke waktu. Dia harus alert menjaga terhadap pikirannya supaya iblis tidak bisa masuk ya lewat celah ini dan bisa menyesatkan dan bisa membuat kita lemah dan kalah. Haleluya. Seperti katakan roh yang Tuhan taruh pada roh kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, kemudian kita juga bisa lihat dalam ya di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang 18 dan 19. Jelas ayat ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah ya lewat air dan Roh Kudus ya tidak berbuat dosa, artinya di dalam rohnya sudah dibaharui, tidak ada dosa lagi, tidak ada cacat celanya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kalau terjemahan yang lebih pas itu bukan Tuhan Yesus yang lahir dari Allah juga itu melindungi kita, tidak. Tapi dia yang dilahirkan itu harus menjaga dirinya sendiri dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya apa? Jaga pikirannya. Ada bagian roh sudah selesaikan. Nah, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Jadi dia harus menjaga dirinya sendiri, keeps himself, dan kuasa si jahat tidak akan bisa menjamah dia. Perhatikan ya. Jadi kita mesti jaga pikiran kita. Roh dia tidak bisa lagi. Karena dia yang lahir dari Allah. Itu pasti Roh Kudus yang ada dalam hidupnya itu akan menjaga karena dia lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, saudara perhatikan di sini. Jadi ilustrasi seperti kapal yang berlayar di laut. Itu sebagian dia terendam dalam air. Tapi kapal ini tidak bisa tenggelam
tidak bisa dikeramkan, ya, karena kapal ini tidak ada bagian yang bocor yang bisa dimasuki oleh air. Tapi ketika kapal ini mengalami kebocoran, ada resiko bahwa kapal ini bisa akan tenggelam karena air bisa masuk di dalam lambungnya dan akhirnya membuat kapal ini bisa tenggelam, saudara. Ya, sebab ilustrasi ini, saudara perhatikan, ini ilustrasi supaya bisa lebih menegaskan kita lagi. Sebab itu sesudah kita lahir baru, roh kita jadi baru. Dan roh itu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus. Sehingga roh dunia itu tidak bisa mengalahkan roh kita lagi di dalam hati kita. Tapi yang harus kita jaga, yang kita kuasai, yang kita tundukkan, ya, yang kita harus kontrol, yang kita harus atur adalah pikiran kita. Kalau tidak, itu merupakan tempat yang paling nyaman. Itu merupakan jendela yang paling lebar untuk diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan yang dalam hal ini adalah roh-roh dunia. Nah, sebab itu di sini dikatakan kita siapkan akal budi kita tadi, pertama kontrol, kendalikan. Kemudian ya kita harus tahu bahwa yang diserang itu adalah pikiran kita. Sebab itu di sini dikatakan bagian yang ketiga, cara menjaga kekudusan pikiran itu harus apa? Tutup rapat jendela pikiran kita. Ya, ini musuh dari luar. Jadi kita harus tutup rapat. Kayak kalau kita punya rumah tinggal, kita tutup rapat jendela. Kenapa saya pakai kata jendela? Karena kuasa si jahat, pencuri itu tidak pernah jarang masuk lewat pintu. Selalu pencuri yang dia bobol itu adalah jendela. Nah, sebab itu dikatakan di sini tutup rapat jendela pikiran kita. Ini musuh yang serang dari luar ini. Yaitu apa? Yang pertama, ada dua jendela. Ya, yang berbahaya sekali, yang sering jadi sasaran daripada masuknya roh-roh dunia dan roh jahat itu adalah pertama dalam mata. Maka dikatakan jagalah mata kita terhadap hal-hal yang jahat, yang kotor, yang cabul, yang najis, yang sadis, horor dan kekerasan, saudara. Maka saudara perhatikan di sini. Kan dari mata, kalau pepatah orang lama, ya, yang sering kita dengar, pepatah Melayu itu. Dari mata sering turun ke mana? Ke hati. Ya. Dan hati itu tempat kekuasaan pikiran kita. Sebab itu sini kita lihat di sini. Kalau mata kita tidak proteksi baik-baik, ya harusnya kita tutup. Kalau boleh pakai kacamata yang dipakai tukang las. Ya, makanya kuda, kenapa dipakai kacamata kuda? Supaya dia bisa lebih lurus ke depan, dia tidak bisa menengok ke samping kiri kanan sehingga bisa mengganggu konsentrasi dia untuk membawa ya kereta yang di belakangnya. Kalau dia bisa lihat kiri kanan itu bahaya, saudara. Dia bisa jadi kacau arahnya dan bisa terpelecok, bisa masuk di parit atau got. Makanya pakai kacamata kuda. Jangan pakai kacamata keranjang. Kalau kacamata keranjang tembus pandang, saudara. Makanya mata jadi mata keranjang, kan tembus pandang. Harus diproteksi baik-baik, saudara. Sebab mata ini bahaya sekali. Mata itu salah satu adalah jendela pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan kalau sampai kita suka melihat hal-hal yang jahat, maka pikiran kita jahat. Kalau kita suka lihat barang yang cabul, nonton ya pornografi, atau ya kita melihat ya porno aksi, ya najis atau yang sadis-sadis, maka pikiran kita juga akan berubah dan membuat karakter kita berubah. Atau horor membuat kita jadi takut pikiran kita, ya, dan juga kekerasan. Dan hari ini film-film yang ditayangkan itu banyak sudah mengandung unsur kekerasan dan juga banyak cerita mengenai horor, saudara. Sebab itu jaga, saudara, anak-anak kita dan kita juga pribadi. Mari Tuhan pesan apa? Ayat dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Nah, dikatakan di sini, mata adalah pelita tubuh. Perhatikan ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jadi kalau mata kita jahat, maka jahatlah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita najis, maka seluruh tubuh kita jadi najis. Itu otomatis dia punya hubungan yang langsung. Sebab itu ayat 23 katakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu pada hidup kita. Jadi perhatikan, mata itu bicara, dikuasai oleh apa? Pikiran. Waktu Hawa melihat buah ini kelihatan baik untuk dimakan, Pak, pikiran mulai mengolah bagaimana caranya untuk bisa menikmati buah itu. Sehingga pikiran itu akan menginstruksikan tubuh untuk bisa melakukan apa yang menjadi keinginan yang timbul
dari hawa nafsu yang dipicu oleh pikiran daripada Hawa di situ. Sebab itu ayat ini jelas, Tuhan bilang jaga pikiran kita. Dan ada pesan khusus juga dalam Lukas 11 ayat yang ke-34 dan 36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Dan kemudian Amsal 27 ayat yang ke-20 katakan bahwa mata itu tidak ada batas kepuasannya. Ya, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Jadi mata manusia itu ya tidak ada rasa puasnya, tidak ada batas, relatif sekali saudara. Sebab itu di sini dikatakan hati-hati dengan menggunakan mata kita. Ya, lebih baik dalam hal ini saya mau katakan bahwa lebih baik kita buta kepada hal-hal yang jahat dan najis, tapi terbuka mata kita kepada hal-hal yang rohani, yang ilahi. Sebab itu jagalah matamu. Pesan Tuhan Yesus cukup keras dalam firman-Nya dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka, saudara. Jadi mata akan mempengaruhi pikiran kita untuk berbuat dosa atau berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan bisa menyeret ujung-ujungnya nasib kita bahwa kita bisa dicampakkan ke dalam neraka karena mata. Sebab itu lebih baik kita buta. Maka kalau orang buta, ya, dia bisa melihat ada orang yang lewat telanjang, itu tidak mempengaruhi, kan dia nggak lihat. Ya, dia tidak bisa lihat porno aksi, dia tidak bisa lihat pornografi atau ya film-film yang seperti itu karena matanya buta. Kenapa? Kalau dia masuk surga nanti, itu otomatis mata yang buta akan dipulihkan untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena surga itu pasti roh, jiwa dan tubuhnya yang cacat di bumi itu pasti disempurnakan kembali ketika kalau kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Percaya, bilang amin. Sebab Tuhan bilang, cungkil, buang. Kalau itu menyesatkan engkau, sehingga aku akan disampaikan dan binasa. Ya. Jendela yang kedua, pengaruh dari luar yang menyerang pikiran kita adalah jagalah telinga kita terhadap fitnah, umpatan, hinaan, gosip, kabar-kabar buruk, hal-hal yang mengkhawatirkan yang akan melemahkan iman kita. Ini jaga, saudara. Makanya ada pujian yang lama sekali dulu saya kecil dengar tuh. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Perlindungan hanya di dalam firman daripada Tuhan. Ya, kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Demikian ya, sedikit daripada pujian ini yang lama tapi punya makna yang kuat sekali. Kabar-kabar yang sekarang kita dengar itu kadang-kadang menggoncangkan, ya, mengacaukan pikiran kita, mau kita jadi takut, jadi stres, tertekan. Tapi mari, biarlah buka telinga kita untuk bisa selalu mendengar firman Tuhan, mendengar suara roh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menang. Seperti pesan Tuhan, ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua kepada 7 jemaat dan pasal 3, baik kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia maupun jemaat ya Laodikia. Kalau mereka memiliki telinga, hendaklah mereka mendengar bukan apa yang dikatakan gosip orang, tetapi apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Maka itulah kemenangan yang akan kita peroleh. Sebab itu arahkan telinga kita, sendengkan telinga kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Selalu rindu untuk mendengar suara Tuhan. Ya, di Yesaya, kitab Nabi Yesaya 55 ayat 3 dikatakan, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh
yang kujanjikan kepada Daud. Jadi saya berbicara kepada umat Tuhan, mari jangan dengar yang lain. Kabar-kabar yang lain menggembarkan, membuat kamu jadi ciut, imanmu akan goncang. Tapi sedengkan telingamu, arahkan telingamu dan datang mendengar apa yang Tuhan katakan. Maka disitulah kekuatan yang baru, disitulah kemenangan yang kita bisa akan peroleh. Lebih baik tuli kepada hal-hal yang jahat, fitnah, hal-hal penghinaan yang merendahkan kita. Kita anggap tuli saja. Tapi bukakan telinga kita lebar-lebar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan. Supaya dari telinga kita masuk, menguasai pikiran kita, dan bisa membawa kita untuk bertumbuh dalam iman. Sebab itu kalau untuk perkataan yang buruk seperti apa yang sudah kita tahu, gosip, gosip itu semakin digosok semakin sip. Kabar-kabar yang menakutkan kita, mengkhawatirkan kita, prediksi-prediksi yang belum pasti, kekhawatiran yang belum juga pasti sudah menjadi kekhawatiran. Itu ibarat kata masuk telinga kanan, buang aja lewat telinga kiri. Jangan simpan perkataan-perkataan sampah di dalam hidup kita. Sebab sampah kalau dipelihara, disimpan, semakin hari bukan lebih membaik, tapi dia semakin busuk dan membusukkan pikiran kita, dan akhirnya hidup kita juga menjadi hidup yang busuk dan bisa binasa. Sebab itu hari ini biarlah pelajaran ini bisa menjadi bagian untuk memberkati kita. Jendela pikiran kita lewat mata kita jaga, proteksi baik-baik. Melihat hal-hal yang kudus, yang ilahi, jangan lihat hal-hal yang najis dan yang kotor. Telinga kita buka untuk bisa mendengar firman dan suara Tuhan. Tapi tutup telinga buat kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang mendatangkan kekhawatiran, gosip-gosip atau penghinaan-penghinaan dan fitnah. Kita tutup, menjadi tuli kepada perkataan yang jahat. Buka telinga lebar-lebar kepada perkataan Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Itu adalah strategi untuk kita bisa menjaga kekudusan pikiran kita, supaya jangan menyeret kita kepada kejatuhan, kelemahan, dan ujungnya akhirnya kita bisa akan binasa. Haleluya. Cara yang berikut untuk menjaga kekudusan pikiran kita, ini pada poin B. Tadi kalau A itu siapkan akal budimu. Kalau poin B itu adalah jangan menuruti hawa nafsu. Itu kita bisa baca dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ini ada strategi 2. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Kepada kebenaran dan firman-Nya. Dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi berikut ini perintah Pak Petrus lewat surat 1 Petrus ini. Kalau tadi dikatakan proteksi kepada hal-hal yang dari luar, tapi yang satu ini juga lebih parah lagi, lebih berat lagi saudara. Kita harus menguasai ini musuh kita yang dari dalam. Sebab hawa nafsu itu dari dalam. Kalau yang tadi lewat mata dan telinga itu dari luar. Kita tutup jendela saja saudara. Jangan kasih kesempatan. Jangan biarkan jendela terbuka, masuk dia nanti musuh kita itu. Tapi kalau yang dari dalam, itu repot saudara. Jangan bangunkan dia. Sebab kalau lahir baru, ada dua hal. Pikiran daging sama pikiran roh itu ada dalam dua-dua kita. Tuhan izinkan itu. Tuhan tidak angkat yang daging. Keinginan daging masih menguasai kita. Pikiran daging masih menguasai kita. Makanya ibarat anjing hitam dan putih. Kalau saudara mau supaya anjing putih berkuasa atas anjing hitam, yang putih beri makan lebih banyak, yang hitam kurangi makannya. Supaya pertumbuhannya jadi kecil dan satu pertumbuhannya jadi besar. Sehingga dia bisa mendominasi yang hitam. Tapi kalau saudara beri makan yang hitam lebih banyak daripada yang putih, maka yang hitam itu pasti akan lebih besar dan lebih kuat. Dan dia bisa lebih berkuasa kepada yang putih. Itu ilustrasinya saudara. Seperti dalam hidup kita di sini, perhatikan bahwa musuh yang dari dalam ini berbahaya. Lebih berbahaya itu musuh dari luar. Bagian yang A, tapi yang B ini musuh dari dalam. Maka kita akan lihat dalam surat Roma pasal yang ke-8 itu ayat yang ke-5. Sampai dengan ayat yang ke-8, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan daging itu adalah pemicu dari yang namanya hawa nafsu.
Mereka yang hidup menurut roh Allah, roh besar ini, memikirkan hal-hal yang roh, yang ilahi, yang kudus, yang mulia. Itu ada di dalam kita. Tuhan izinkan ada dalam kita. Itu sebagai rem untuk hidup kita. Tinggal kita mau taat yang mana, setia yang mana. Itu sudah urusan kita. Tuhan hanya turut bekerja. Roh yang ada dalam kita itu kan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia berpihak kepada kita kalau kita ada dalam kebaikan yang ilahi. Tapi kalau ada dalam dia yang daging, maka Roh Kudus tidak bisa akan berfungsi apa-apa. Dia hanya sedih. Sebab itu Paulus katakan jangan mendukakan dia. Ya jangan padamkan dia. Karena kita lebih menuruti keinginan daging kita. Hawa nafsu keinginan daging kita. Ayat lanjut pada ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini disebut keinginan. Tapi kalau terjemahan yang lain, versi yang lain. Itu kita bisa lihat di dalam King James mungkin. Ya. Dikatakan gini. For to be carnally minded is that. Carnally minded itu adalah pikiran daging. Ya, atau pola pikir daging. But to be spiritually minded is life and peace. Tetapi pola pikir roh, ya, pola pikir roh itu membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Kalau di sini lembaga Alkitab katakan ya keinginan. Tapi di sini jelas dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dikatakan itu pola pikir daging membawa kita kepada kematian dan pola pikir roh itu membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Sebab itu kesimpulannya bahwa dalam hidup kita ini ada dua pola pikir, yaitu satu pola pikir daging atau carnally minded, yang kedua adalah pola pikir roh atau spiritually minded. Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menjaga, mengontrol kedua ini. Mana yang kita ya besarkan dan mana yang kita kerdilkan. Itu tergantung kita loh di sini. Sekali lagi Roh Kudus hanya turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau kita lakukan, pikiran kita lebih cenderung kepada pola pikir roh, maka Roh Kudus akan terus bekerja, menumbuh kembangkan sehingga pikiran kita berubah dari waktu ke waktu. Tapi kalau pola pikir kita daging, maka Roh Kudus pasti akan berhenti untuk turut bekerja dan dia akan sedih dan dia lama-lama bisa dipadamkan dan akhirnya dia bisa mati dan tinggalkan hidup kita. Haleluya. Sebab itu tolong perhatikan ini bagian yang penting sekali. Di dalam hidup kita ada dua pola pikir, satu pola pikir daging dan satu pola pikir yang menurut kehendak Allah, itu roh daripada Allah sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada bagian yang berikut adalah bagaimana pola pikir daging. Makanya tadi Petrus katakan jangan hidup apa? Menurut apa? Hawa nafsu. Karena itu bahaya sekali. Berarti kita menghidupkan pola pikir daging kita. Sedangkan pola pikir daging kita itu menguasai hawa nafsu kita. Ya. Hawa nafsu kita itu dikuasai oleh pola pikir daging. Nah, sini saya catat beberapa hawa nafsu yang menguasai manusia dan menghancurkan manusia. Yang pertama, dari pola pikir ya, daging kita ini memicu hawa nafsu kita dan menguasai kehidupan kita. Itu yang pertama adalah cintakan uang. Uang itu perlu. Tapi kalau cintakan uang artinya uang itu jadi tuan yang jahat dan kita jadi hamba yang baik. Jadi kita pasti manut, kita tidak berdaya, dikendalikan oleh uang. Sebab itu saudara, perhatikan, saya sering ilustrasikan bahwa uang itu binatang buas. Kalau kita tidak pintar-pintar membuat kandangnya, kalau dia lolos, dia bisa memengasai kita. Dan kita bisa akan ya tercabik-cabik dan kita bisa akan binasa. Hati-hati saudara. Uang itu kita butuhkan. Tapi jangan sampai uang itu menjadi tuan yang jahat atas hidup kita. Mengendalikan semua ya hawa nafsu kita, cenderung adalah cuma mencintai. Makanya kategorinya sudah cinta uang atau lovers of money. Ini bahaya sekali. Itu ditulis ya. Paulus memperingati anak didiknya Timotius dan dia tulis itu di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan, perhatikan, ialah cinta uang. Ya, kalau orang sudah cinta uang, itu dia akan menghalalkan segala cara. Dia bisa melakukan penggelapan, manipulasi.
Ya, segala macam bentuk kejahatan dia bisa buat demi untuk bisa memperoleh uang. Karena hidup semata-mata tujuannya hanya memperkaya diri untuk bisa dapat memiliki uang yang banyak. Ini bahaya sekali saudara. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, perhatikan, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini sudah peringatan buat Timotius supaya dia juga mengajar kepada jemaat yang digembalakannya supaya hati-hati, uang dibutuhkan. Tuhan tidak melarang kita menjadi orang yang berduit atau orang yang kaya raya. Dia senang kok semua orang diberkati. Ya, dia senang kita diberkati. Dia senang kita hidup berkelimpahan. Tapi jangan itu mengikat kita. Kalau kita kaya, kalau kita diberkati, biarlah berkat itu juga bisa disalurkan, diberkati untuk memberkati. Itu tujuannya Tuhan. Tolong perhatikan itu. Makanya doa Bapa kami itu jelas. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita dapat kelebihan, artinya kita makan secukupnya. Dan kemudian kelebihannya kita bisa memberkati orang lain yang kekurangan. Kita juga bisa mensupport rencana kerajaan, gerakan-gerakan kerajaan. Bisa mensupport penginjilan, bisa membantu hamba Tuhan di pedesaan, di daerah terpencil. Itu karena kita punya kelebihan diberkati. Kita akan menjadi kepanjangan Tuhan untuk bisa menggerakkan semua rencana kerajaan. Itu tujuannya Tuhan. Bukan kita memuaskan hawa nafsu kita dengan hidup mengamur-amurkan uang. Ya, dikuasai oleh materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Semua itu saudara menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu salah saudara mata Tuhan. Bukan tujuannya Tuhan. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan saudara lihat bahwa keadaan manusia di akhir zaman itu ditulis di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 di situ, keadaan manusia di akhir zaman. Kita bisa baca pada ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini masa yang sukar, terjemahan lembaga Alkitab. Tapi kalau bahasa asli itu masa yang jahat, kalepos ditulis dalam bahasa Yunaninya. Kalepos itu jahat. Ya, apa yang terjadi? Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Ya, hamba uang. Ini dua hal ini induknya melahirkan 16 kefasikan dari dua induknya ini. Akan terjadi 18 kefasikan tapi dimotori oleh dua induk, yaitu mencintai diri sendiri, manusia egosentris, jadi egoisme, dan kemudian dia menjadi pencinta uang. Ini menjadi hamba uang. Kalau terjemahan yang aslinya itu lovers of money, pencinta uang. Sebab itu dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Yang penting dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Haleluya, saudara perhatikan ini baik-baik saudara. Sebab itu saudara lihat di sini, ya kalau bagi sorga itu uang tuh hal yang kecil. Ya, uang tuh hal yang kecil bagi sorga. Tetapi kekudusan adalah hal yang sangat prinsip dan sakral dan sangat berharga. Saya ulangi lagi, uang bagi menurut pandangan Tuhan, pandangan sorga, bahwa uang adalah hal yang kecil. Tetapi kekudusan adalah hal yang sakral, yang sangat berharga, yang bernilai, yang ilahi. Kita akan baca ini Lukas pasal 16 ayat 10 dan 11. Sebab semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, tapi hal-hal yang surgawi itu akan menjamin kita untuk bisa dibawa sampai ketemu Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia dulu juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Apa sih perkara kecil ini? Itu jawabannya kita bisa baca pada ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, mamon itu adalah satu dewa disembah, dewa uang. Itu mamon itu. Ya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita tidak bisa setia dalam uang, harta yang sesungguhnya itu adalah keselamatan dan hidup kekal. Tuhan tidak bisa akan percayakan kita. Ya. Tuhan tidak akan percayakan kita pada harta yang sesungguhnya. Yang menjadi esensi prinsip hidup kita adalah keselamatan dan hidup kekal. Jadi kalau kita gagal dalam hal keuangan di sini tidak jujur,
maka pasti akan mengancam yang namanya keselamatan dan hidup kekal kita. Jadi bukan kebetulan bahwa Tuhan memberikan satu perkataan, satu firman bahwa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga seperti unta lewat lubang jarum. Ketika seorang kaya, muda kaya dan pemimpin datang kepada Tuhan untuk menanyakan apa yang harus dia buat supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan panjang lebar Tuhan sudah katakan, dan akhirnya dia gagal untuk bisa meresponi apa yang menjadi arahan Tuhan atau himbauan Tuhan atau perintah Tuhan. Dan akhirnya dia pergi dengan sedih karena dia tidak bisa melakukannya. Dan Tuhan ngomong kepada orang saat itu dan kepada murid-muridnya, betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan sorga, juga seperti unta masuk dalam lubang jarum, saudara. Kalau saya pikir sebenarnya orang kaya itu mudah masuk kerajaan sorga kalau kekayaannya itu tidak mengikat dia tidak menjadi tuan atas hidupnya. Kalau kekayaannya itu hanya sebagai titipan Tuhan dan dia bisa menggunakan secara baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya dapat katakan orang kaya itu mudah masuk kerajaan sorga. Percaya bilang amin. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat di sini, banyak tokoh Alkitab yang hancur dengan uang. Yudas Iskariot itu koruptor dia. Dia Tuhan percayakan jadi bendahara di dalam pelayanan Yesus. Dan dia sering bikin markup dan juga memanipulasi, saudara. Dan satu saat kita tahu bahwa akhirnya dia bisa menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dia beli tanah dan akhirnya waktu Tuhan Yesus disalibkan dia nyesal, dan kemudian dia gantung diri di tanahnya dan kemudian patah pohonnya dan kemudian perutnya terburai, ususnya keluar dan tanah itu disebut dengan Hakal Dama atau tanah darah. Ini salah satu tokoh. Yudas adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan dari 12 orang untuk jadi rasul. Tuhan berdoa semalam-malaman dan akhirnya Bapa memberikan petunjuk bahwa pilih 12 orang ini termasuk Yudas Iskariot, saudara. Yudas Iskariot orang pilihan. Tapi saudara lihat betapa berbahaya. Dia tidak bisa menguasai pikirannya. Dia tidak bisa menguasai hawa nafsu dagingnya. Dia selalu cintakan uang sehingga dia tidak pernah bisa berubah. Tidak pernah bisa bertobat. Padahal sudah dinasehati, ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi tetap dia tidak bisa berubah. Dan akhirnya hawa nafsu ini menyeret dia. Cintakan uang ini menyeret dia kepada kebinasaan. Harapan saya hari ini firman ini bisa memberikan pencerahan buat kita dan bisa memberkati kita, mengoreksi kita, menegur kita. Haleluya. Yang kedua, ada 3 nafsu ini menguasai pikiran manusia atau pola pikir daging ini. Dan pertama adalah cintakan uang, yang kedua adalah nafsu makan. Nah, ini bahaya, saudara. Karena zaman sekarang bukan banyak orang mati karena kekurangan makan kayak di Afrika sana, saudara. Tapi banyak orang mati karena kebanyakan makan. Kolesterol, hipertensi, kemudian asam urat, asam manis, asam lambung, macam-macam, saudara. Jadi mati karena kebanyakan makan. Sebab itu ayat firman Tuhan telah memberikan peringatan buat kita. Itu tertulis dalam Amsal 23 ayat 2 dan 3. Nah, taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini nafsu makan. Nafsu makan itu dalam bahasa asli. Itu disebut nafsu makan. Jadi kalau orang yang besar nafsu makan yang tidak bisa dikuasai, itu kayak orang posisinya seperti lagi ditaruh pisau di lehernya. Kalau dia bergerak bisa kegorok gitu loh. Jadi bicaranya kalau lehernya langsung kegorok, itu tidak ada lagi, itu fatal, langsung mati. Kalau tangan kegorok, tangan buntung putus masih bisa ditolong. Kaki buntung masih bisa ditolong. Tapi kalau lehernya kegorok, itu jalan kehidupan, jalan nafas, pasti langsung mati, saudara. Makanya orang yang tidak bisa menguasai nafsu makannya itu ibarat orang yang posisinya seperti taruh pisau di lehernya. Ayat yang ketiga, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Memang hari ini, saudara, kalau dulu di zaman saya kecil makannya masih sederhana, dibakar-bakar, direbus, diasapin, kemudian sangat sederhana sekali. Tapi sekarang makanan tuh sudah serba canggih, diolah secara luar biasa, Itu banyak pakai bahan pengawet. Hari ini tidak ada makanan yang lolos dari bahan pengawet. Kemudian juga bahan pewarna dan juga bahan penyedap.
hari ini, saudara. MSG itu nggak bisa dihindari. Apalagi Chinese food itu. Itu MSG-nya luar biasa. Sehingga membuat orang makan berselera. Enak gitu di lidah. Tapi sudah habis makan rasa hausnya minta ampun, saudara. Itu berarti makanannya mengandung banyak MSG atau vitsin, saudara. Makanya firman Allah sudah memperingati kita jauh-jauh tempo. Jangan ingin makanan yang lezat. Itulah hidangan yang menipu. Mari saudara, kontrol makanan. Karena rencana kerajaan Allah itu rusak karena makanan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena apa? Makanan. Banyak makanan ini membuat banyak hamba Tuhan mati karena makanan. Overweight, berat, sudah kenal macam-macam penyakit, komplikasi, dan akhirnya selesai tidak bisa maksimal dalam pelayanan. Karena persoalan makanan. Karena seringkali kalau dijamu oleh jemaatnya, ya mengasihi, makanya harus siapkan makanan terbaik yang enak gitu. Jadi harus makan ya supaya makannya mesti banyak. Kalau enggak nanti yang punya rumah, punya hajatan kecewa. Maka banyak hamba Tuhan ini tidak bisa lagi menguasai diri, makan seenaknya tanpa batas. Kalau bahasa kita di Minahasa itu pinjam hari. Ya, walaupun sudah tekanan darah tinggi, tapi darah Yesus bisa merendahkan tekanan darah tinggi. Siapa yang bilang, saudara? Itu mencobai Tuhan namanya. Ya, dalam nama Yesus yang penting sudah dewakan, makan saja. Haleluya, saudara. Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub karena persoalan makanan. Cuma apa? Makanan apa namanya? Brenebon. Itu makanan favorit orang di Minahasa itu brenebon. Itu namanya kolak babi. Itu brenebon, saudara. Oh, ini makanan favoritnya. Itu lupa diri pasti. Itu selalu pinjam hari. Itu yang orang katakan bahwa ya makan berkeringat, kerja tidak. Itu orang Jepang sering bilang kepada kita. Kalau makan tuh berkeringat. Wah, itu makan heboh tuh namanya. Berkeringat sampai berkeringat itu. Tapi kalau kerja enggak. Ya, Esau sampai menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan tuh hak apa? Hak kerajaan, saudara. Bicara kesulungan tuh adalah memerintah. Jadi kepala bukan ekor. Jadi dalam persoalan ini walaupun nama Yakub penipu, tapi saya berpihak kepada Yakub karena Esau sudah menjual hak kesulungannya. Jadi Yakub terima itu karena sudah dijual. Yakub tidak mencuri, tidak menipu. Dalam persoalan ini, karena jauh-jauh tempo Esau telah menjual hak kesulungannya, hak ya harus jadi kepala bukan ekor kepada Yakub karena dibarter dengan ya satu piring sup brenebon atau sup kacang merah, saudara. Itu Ibrani katakan kalau sudah dilepaskan seperti itu biar nangis sampai air mata darah tapi tidak bisa kembali. Ibrani pasal 12 ayat ke-16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, ya. Sepiring sup brenebon. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, tidak bisa akan kembali lagi karena dia sudah menyerahkan, menganggap rendah, ya, menghinakan hak kesulungan. Kita semua dipanggil untuk bisa memperoleh hak kesulungan, menjadi orang-orang yang memerintah sebagai imam dan raja dalam kerajaannya bersama-sama dengan Yesus. Tapi kalau kita jual hak kesulungan kita karena makanan, ya bisa saja memenuhi nafsu kita, maka kita bisa kehilangan hak, ya, kesulungan kita. Kemudian yang berikut, ya, contoh yang ketiga, Yesus pernah digoda oleh iblis ketika Yesus ya berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan apa-apa sebab itu dia lapar, dan kemudian iblis datang menggoda dia dan berkata kepada dia di dalam Injil Lukas pasal yang keempat kita akan baca coba. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Jadi masih dalam acara Tuhan ya. Sudah dibaptis air, baptis Roh Kudus, tapi dia harus menjalani satu lagi yaitu berpuasa selama 40 hari. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. 40 hari dia tinggal itu dia tidak makan. Bukan tidak minum. Ayat jelas. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Artinya berarti dia minum, saudara. Karena Yesus itu manusia, jangan lihat dia Tuhan. Dia manusia datang sebagai manusia dalam fisik manusia yang betul-betul 100% manusia.
Sehingga dia punya kelemahan, maka dia pernah nangis, dia pernah lapar, dia pernah ngantuk, dia pernah lemah juga. Ya, dia pernah sedih. Seperti itu saudara, karena dia kepribadian dia adalah manusia, memakai tubuh manusia. Maka dia puasa 40 hari itu tidak makan apa-apa. Alkitab mencatat tapi dia minum. Sebab itu dampak daripada tidak makan apa-apa, maka bukan haus tapi lapar. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus punya kapasitas, Yesus punya otoritas untuk bisa membuat batu jadi roti. Bisa. Tapi dalam hal ini dia berjalan seperti kapasitas orang manusia biasa. Seperti dia tidak menggunakan hal-hal otoritas ini untuk bisa dapat memuaskan hawa nafsunya. Dia mengalahkan hawa nafsunya demi kerajaan sorga itu terus bisa terlaksana sampai dia selesai. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini firman ini tidak komplit ya. Tapi firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Itu terjemahan yang komplit ya. Jadi man shall not live by bread alone, but by every word of God. Jadi manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman, setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Itu terjemahan yang komplit ya, seperti itu. Jadi perhatikan saudara, nafsu makan ini sangat berbahaya, bisa menyerumuskan kita, bisa menyeret kita ya, menghancurkan juga ke rencana Allah dalam hidup kita. Cara mengatasinya ya berpuasa. Cara mengatasi sederhana berpuasa. Yang ketiga itu nafsu seksual. Nafsu seksual juga menghancurkan rencana kerajaan. Ada 3 tokoh hebat yang diurapi Tuhan tapi bermasalah dengan nafsu ini. Mereka adalah Simson. Siapa tidak kenal Simson? Dalam kitab Hakim-Hakim, ini seorang yang hebat yang diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan, kekuatannya luar biasa. Dia memiliki kekuatan yang supranatural, bisa mengangkat pintu kota, pintu gerbang kota dipindah ke atas bukit saudara. Dia bisa ya memutuskan semua tali dan rantai-rantai yang pernah mengikat dia. Tapi dia jatuh dengan para pelacur dan kemudian dia jatuh dengan Delilah dan kemudian digusur semua kekuatannya sehingga akhirnya dia menjadi bulan-bulanan, jadi bahan lelekan. Dan terakhir Tuhan berikan kesempatan buat dia dikembalikan pengurapan ini dan dia bisa menghancurkan ya tempat di mana orang Filistin lagi ya menonton Simson jadi dagelan di sana dan akhirnya mereka bisa mati semua dan Simson juga turut mati bersama-sama dengan dia. Sekali lagi saudara, 3 orang ini Simson, Daud dan Salomo ya mengalami pengurapan. Sebab itu urapan tidak membuat kita kebal terhadap yang namanya hawa nafsu seksual. Tolong dengar, Simson dalam pengurapan bisa jatuh dengan dosa seksual karena dorongan hawa nafsu dagingnya, ya, pola pikir dagingnya yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian saudara Daud, siapa tidak kenal Daud? Seorang yang diurapi 3 kali. Satu oleh Nabi Samuel diurapi, yang kedua diurapi oleh tua-tua Yehuda untuk jadi raja Yehuda, dan yang ketiga diurapi oleh tua-tua Israel untuk jadi raja. Tapi tidak membuat Daud kebal terhadap yang namanya dosa seksual. Dia mengambil Batsheba, istri Uria orang Het, salah satu panglima yang sangat begitu loyal dan setia kepada Daud, merancangkan pembunuhan dan kemudian dia mengambil ya Batsheba, kemudian berzina dengan Batsheba. Sudah lihat, Daud yang diurapi 3 kali tidak menjamin bahwa Daud bisa dapat memproteksi, bisa mengalahkan yang namanya nafsu seksual, yaitu pola pikir daging ini. Dan kemudian Salomo, Salomo lebih gawat lagi saudara. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 dan 6, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, berarti 1000. 700 plus 300, 1000. Kalau digilir sampai selesai semua harus membutuhkan waktu 3 tahun. Kalau 1 hari 1 orang. Jadi berarti 3 tahun baru bisa semua tergilir, bisa dapat melayani 1000 daripada semua istri 700 dan 300 gundik. Itu menarik hatinya daripada Tuhan ya. Dan akhirnya dia terseret dengan penyembahan hara yang parah. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain atau berhala, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara bisa lihat 3 orang yang diurapi Tuhan tapi tidak menjamin. Sebab itu cara mengatasinya. Kalau cara mengatasinya, jangan pakai bahasa roh.
Pastor Rojo nggak mempan di sini. Pertama bahasa laba kata karamat, lama-lama tinggal raba, saudara. Cara mengatasinya terhadap ya katakan rangsangan pikiran pola pikir daging ini yang membawa kita memicu ya nafsu seksual kita adalah menjauhkan diri dari sana. Ya. Hindari diri kita, jauhkan diri, lari dari godaan yang seperti itu. Makanya dalam surat 1 Korintus 6 ayat 18 itu tertulis jelas, jauhkanlah dirimu atau lari, bawa dirimu dari percabulan, pisahkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Perhatikan, dosa ini punya spesifikasi tersendiri, karakteristiknya tersendiri. Juga dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 kita bisa baca, karena inilah kehendak Allah. Perhatikan, pengudusanmu yaitu supaya kamu mendekati, saya ralat kembali, menjauhi percabulan. Ya. Menjauhi percabulan, yang nama godaan percabulan yang memicu pola pikir daging kita, hawa nafsu seksual kita harus dihindari, harus dijauhi, harus lari. Makanya ada pepatah Cina kuno katakan begini. Ya. Ini hebat juga nih pepatah ini. Kalau tidak mau jatuh, jangan berjalan di tempat licin. Ya, ini pepatah yang kata-katanya cukup ya bermakna, bisa dapat membawa pengertian yang kuat buat kita, memberikan pengertian. Jadi kalau tidak mau jatuh, jangan berjalan tempat yang licin. Kalau kita dalam licin, Tuhan tolong. Nggak bisa, saudara. Tetap risiko jatuh lebih besar. Ya, sebab itu dalam pelayanan hati-hati. Kalau yang datang misalnya ya sudah lanjut usia lansia, ya kita akan berdoa, jauhkan saya dari pencobaan. Ya kan, biasanya kalau yang minta pelayanan pribadi itu bahaya sekali. Ya, hamba-hamba Tuhan yang laki-laki yang datang misalnya yang lansia nggak masalah, paling dia berdoa, Tuhan jauhkan saya dari segala pencobaan. Tapi kalau yang datang muda-muda coba, yang masih gadis, biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Kan doanya berbeda saudara. Sebab itu saudara, dosa ini pengurapan tidak akan bisa menghalau dosa ini atau hawa nafsu seksual ini hanya dengan cara menghindar, menjauhkan diri dari keinginan hawa nafsu seksual. Haleluya. Akhirnya ya, saudara-saudara semua yang benar, ini Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Filipi, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, hal-hal yang mulia, yang adil, yang ilahi, pikirkan, menguasai pikiran kita, jangan dibiarkan kosong. Ya, renungkan ini semua siang dan malam. Engkau akan seperti pohon ditanam tepi aliran air, yang merambatkan akar batang air, selalu hijau daun, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja ini perbuat olehmu, dibuat berhasil. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dalam hatinya, dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, ajarlah kami untuk mengerti semua rencana-Mu Tuhan. Meteraikan firman yang sudah hamba sampaikan setiap hati yang mendengar pemberitaan ini, siaran ini. Biar Tuhan sendiri akan beracara dalam tiap hati kami. Berikan hikmat, berikan pengertian, berikan pengetahuan supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Untuk kami bisa dapat menguasai pikiran kami, untuk kami bisa dapat membaharui pikiran kami, akan terus menghidupkan pikiran kami berprogres, bertumbuh ke arah Kristus, sehingga pada gilirannya kami bisa memiliki pikiran dan perasaan ya yang ada pada Kristus. Itulah kehidupan yang berhasil ketika kami bisa dapat menguasai ya seluruh kekudusan pikiran kami. Itulah hidup yang berhasil. Biarlah terus kuatkan kami, terus Tuhan firman ini mengajar kami, firman ini terus menasihati kami, firman ini terus menegur kami, firman terus membentuk kami,
baik pikiran kami maupun tubuh kami, supaya kami tetap menutup jendela terhadap pengaruh-pengaruh luar, musuh kami dari luar, ia lewat mata dan lewat telinga kami, dan juga kami bisa dapat meredam, bisa mengendalikan musuh kami yang dari dalam, yaitu hawa nafsu kami, baik hawa nafsu cintakan uang, hawa nafsu makan, dan juga hawa nafsu kepada hal seksual. Biarlah semua itu kami bisa dapat menguasainya, kami bisa dapat menaklukkannya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri pada yang istimewa ini, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini yang mendengar semua siaran ini. Berkati mereka dengan limpahnya, berkati hidup nikah kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati sekolah pendidikan anak-anak kami, berkati semua kebutuhan kami, berkati keuangan kami, berkati kesehatan kami, berkati juga rumah tinggal kami, berkati kota kami, biar jauhkan dari semua penularan COVID-19. Kami akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaan kami, karena kami percaya Tuhan senantiasa melindungi, memelihara kami, dan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sehingga kami berkelimpahan. Halo belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap tidak akan memakan hasil yang telah diberikan buat kami, dan kami bisa menikmati seutuhnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Semua rancangan kuasa kegelapan dalam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam, baik lewat tangan orang fasik, begitu juga lewat virus, bakteri, kuman, sampar, begitu juga lewat amuba, bakteri, dan seterusnya. Semua yang mendatangkan sakit, penyakit, terbalik, rumah sakit, pisau, operasi, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi. Kami melepaskan setan kekuatan yang daripada Tuhan. Harap saat ini yang mengalami tubuh lemah akan dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang punya beban berat akan diberikan kelegaan buat Tuhan oleh Tuhan, yang datang dengan persoalan, masalah, pergumulan akan diberikan jalan keluar, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk menyelesaikan persoalan kita semua yang berharap kepada Dia, yang mengandalkan Dia, yang datang dengan duka cita pula dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biar teguhkan hati kami semua, berkati kami semua, biarlah roh dan pikiran kami selalu terjaga, terproteksi di dalam kebenaran firman-Mu dan di dalam perkenanan Tuhan. Akhirnya Bapa dalam surga, sebelum kami berpisah, mari arahkan hatimu dan angkat, tadahkan tanganmu ke hadapan hadirat Bapa di surga, dan siap menerima berkat dari Bapamu yang sangat mengasihi engkau. Kasih yang besar dari Bapamu akan melingkupi engkau, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan persekutuan Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita, mengikat kita dalam satu kasih, walaupun kita terpisah secara fisik, tetapi di dalam roh kita menjadi satu, jauh di mata, dekat di hati, dan persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kita mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada minggu yang akan datang pada seri pengajaran firman Tuhan. Shalom.